Selamat berjumpa kembali. Dalam episode yang keempat ini, kami akan mengulas sepak terjang seorang tokoh besar sepanjang zaman. Dialah Sang Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang tokoh besar yang namanya termasyhur hingga di masa kini. Siapakah dia? Dan dari mana asalnya tokoh yang satu ini? Dia tidak diketahui dengan jelas dari mana asalnya dan siapakah orang tuanya. Beberapa sumber yang simpang siur menyebutkan bahwa Gajah Mada bukanlah suatu nama, melainkan hanyalah suatu julukan. Ada yang mengatakan bahwa Gajah Mada berasal dari Pulau Bali. Ada pula yang mengatakan bahwa Gajah Mada berasal dari desa terpencil di dekat Sungai Berantas. Ada pula yang mengatakan bahwa Gajah Mada berasal dari Sumatera. Dan masih banyak lagi yang menyebutkan tentang Gajah Mada yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Dan menurut Serat Pararaton, Gajah Mada adalah anak dari Gajah Pakon, seorang petinggi Majapahit dan pengikut setia Dyah Wijaya. Dikisahkan saat itu terjadi peperangan antara tentara Kediri dan kemudian Raden Wijaya atau Dyah Wijaya mengungsi ke desa Pandaan. Saat peperangan tersebut, Gajah Pakon telah terluka dan dititipkannya kepada Macan Kuping, seorang kepala desa Pandaan. Lalu Gajah Pakon menikah dengan anak Macan Kuping yang kemudian melahirkan Gajah Mada. Mula-mula Gajah Mada dikenal sebagai seorang yang berpangkat bekel atau komandan pasukan Bayangkara pada masa Jaya Negara sebagai raja kedua setelah Kertarajasa Jayawardhana atau Dyah Wijaya. Di masa inilah terlihat sepak terjang seorang Gajah Mada mulai dikenal, yang pada waktu itu terjadi pemberontakan Kuti. Jaya Negara yang nama lainnya adalah Kala Gemet ini bertakhta di Majapahit setelah menggantikan ayahandanya, yaitu Gusti Prabu Dyah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana, dan gelar Jaya Negara sebagai Raja Majapahit yang kedua adalah Sri Maharaja Wiralanda Kopala. Kidung Sarandaka dan Pararaton menyimpulkan
bahwa pemberontakan Nambi disebabkan karena adanya hasutan atau fitnah dari Mahapati Hayaluda yang berambisi ingin menjadi patih Hamengkubumi. Nambi adalah anak dari salah satu pemuka pejabat istana yang bernama Pranaraja. Dan Nambi adalah merupakan patih Majapahit yang pertama yang diangkat oleh Dyah Wijaya. Dia adalah orang kepercayaan raja bersama sosok-sosok sentral lainnya seperti Wiraraja, Ranggalawi, Kepu Anabrang, dan Lembu Sora. Mereka adalah orang-orang yang rintis berdirinya Majapahit sampai pada dideklarasinya pada tahun 1293 Masehi. Mapati Halayuda selalu saja menghasut Nambi agar membenci raja, dan Nambi pun akhirnya termakan oleh ucapan-ucapan Halayuda. Akhirnya sedikit demi sedikit Nambi mulai sudah tidak agresif lagi terhadap Prabu Jayanegara. Dan pada suatu hari ayah Nambi sedang mengalami sakit keras, hingga akhirnya dia memohon izin untuk cuti sementara waktu karena hendak pulang ke Bejarakan, dan sang Prabu pun mengizinkan juga. Sudah agak lama Nambi berada di Bejarakan karena sang ayah masih belum bisa ditinggalkan. Sakitnya semakin parah dan hingga tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya sang ayah meninggal dunia. Setelah mendengar Pranaraja meninggal dunia, lalu Prabu Jayanegara mengutus Halayuda supaya datang ke Bajarakan dengan tujuan bergabung atau berbela sungkawa ke rumah Nambi. Dan sesampai di rumah Nambi, Halayuda menyarankan sebaiknya Nambi mengambil cuti yang agak lama, dan Mahapati pun akan memintakan pertimbangan kepada Prabu Jayanegara. Dan akhirnya saran Halayuda ini disetujui oleh Nambi. Kemudian kembalilah Halayuda ke Majapahit, dan sesampai di Majapahit ia menghadap Gusti Prabu Jayanegara serta menceritakan keadaan Nambi. Tetapi apa yang disampaikan Halayuda terhadap Gusti Prabu adalah cerita palsu yang bertujuan untuk mengadu domba antara Nambi dan Jayanegara. Yang dikatakannya adalah bahwa Nambi tidak akan kembali ke Majapahit, dan ia berniat membangun benteng pertahanan dan serta menyiapkan pasukan untuk memberontak Majapahit. Dan Halayuda juga mengatakan bahwa para menteri yang melayat sebenarnya juga mempunyai maksud untuk bersekutu dengan Nambi. Setelah mendengar apa yang diceritakan Halayuda, maka Prabu Jayanegara seketika itu juga menjadi murka, dan dipecatlah semua para menteri yang melayat tanpa seizinnya. Di antara menteri-menteri itu seperti Semi, Lasem, dan Panji Samara, mereka juga gagal dalam memberontakkan Ranggalawi dan Lembu Sora.
Sementara Wiraraja setelah diangkat sebagai penguasa Lumajang di era Dyah Wijaya sudah tidak pernah kembali ke Majapahit semenjak kematian anaknya yaitu Ranggalawe, dan ia bersekutu dengan Nambi untuk menantang Mojopahit. Tragedi Nambi yang kemudian dituding sebagai pemberontak terjadi pada tahun 1316 Masehi, dan pada tahun itu pula Majapahit dipimpin oleh Jayanegara sendiri mengadakan serangan terhadap Nambi di Lumajang. Nambi sama sekali tidak menyadari apa yang bakal terjadi. Ketika mendapat kabar bahwa Majapahit bakal menyerang, seketika Nambi terkejut dan bingung mengapa terjadi demikian. Nambi sempat mendirikan benteng-benteng di dua titik, yakni di Kending dan di Banjarakan. Serangan yang besar dari pasukan Majapahit sempat menghancurkan dua benteng tersebut. Nambi dan para pengikutnya telah bertahan habis-habisan dalam menghadapi serangan Majapahit. Pertempuran yang tidak seimbang itu membuat mereka menjadi kalang kabut, dan pada saat itu pula melesetlah anak panah dari Jayanegara mengarah ke dada Nambi dan tewaslah ia seketika. Tragedi yang menimpa Nambi yang sekaligus kejatuhan Lumajang ini nantinya memetik pergolakan di sejumlah kota-kota pelabuhan milik Majapahit, termasuk Pasadeng atau Sadeng dan Patukangan atau Keta yang merupakan wilayah Lumajang Tigangjuru yang dulu dirintis oleh Wiraraja. Setelah berhasil menumpas Nambi, Halayuda dianggap sebagai seorang yang paling berjasa bagi Majapahit. Untuk itu Jayanegara mengangkat Halayuda sebagai Patih Mangkubumi yang menggantikan kedudukan Nambi. Nambi telah gugur di medan pertempuran, dan 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1319 Masehi, terjadilah pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin oleh Rakuti. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibanding dengan pemberontakan Nambi. Dharmaputra adalah jabatan yang dibentuk oleh Dyah Wijaya yang beranggotakan 7 orang, antara lain Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, dan Rapangsa. Pemberontakan Rakuti didasari oleh rasa ketidakpuasan atas keputusan raja. Rakuti dan beberapa Dharmaputra lainnya menilai Raja Jayanegara berkarakter lemah dan mudah dipengaruhi. Kitab Pararaton menyebutkan Raja Jayanegara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan sebagai ejekan terhadap Jayanegara, karena nama Kalagemet itu mengandung arti lemah atau jahat.
Asal-usul Jayanegara diduga juga menjadi alasan ketidaksukaan para Dharmaputra terhadap Jayanegara. Meskipun dia ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanegara bukanlah anak dari Dyah Wijaya, dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir yang dituakan. Ibunda Jayanegara adalah Darapeta, putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera. Putri ini adalah putri boyongan yang dibawa dari ekspedisi Pamalayu, suatu upaya operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari pada tahun 1275 sampai 1286 Masehi. Menurut negara Kertagama, Dyah Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribhuwaneswari, Narendra Dwihita, Jairendra Dewi, dan Gayatri. Tribhuwaneswari yang dipilih sebagai permaisuri dan melahirkan Jayanegara. Pemberontakan Rakuti sudah tak dapat dibendung lagi, bagaikan banjir bandang yang datang secara tiba-tiba menghantam kota raja. Dalam keadaan seperti itu, kerabat istana menjadi semakin panik dan kocar-kacir. Kemudian Bekel Gajah Mada segera mengambil tindakan yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi, yaitu dengan harus menyelamatkan Raja Jayanegara untuk keluar dari istana. Pada saat di malam hari, Bekel Gajah Mada bersama pasukan Bayangkara membawa raja muda itu untuk segera membawa pergi bersembunyi di suatu tempat. Perjalanan telah dimulai dengan sangat tergesa-gesa dan berhati-hati. Dengan penuh perhitungan, maka sampailah mereka tiba di sebuah desa yang disebut Desa Badender. Sebagian sejarawan memperkirakan lokasi desa Badender ini berada di wilayah Dander, Bojonegoro yang sekarang. Di desa inilah Prabu Jayanegara beserta pasukan Bayangkara yang hanya berjumlah 16 orang itu tinggal sementara waktu. Keputusan hanya ada pada kepimpinan Gajah Mada. Tak seorang pun dari pasukan Bayangkara itu meninggalkan raja atau pulang ke Majapahit. Bagi mereka atau siapa saja yang melanggar akan dibunuh, karena dicurigai akan membuka rahasia ini kepada musuh-musuh Jayanegara di Majapahit.